Oke, di video ini saya mau jelaskan soal fitur Draft and Experiment Campaign. Jadi fitur ini bisa teman-teman akses di level campaign ya. Lalu di bagian bawah di sini ada fitur Draft and Experiment ya. Nah, fitur ini ya seringkali kita gunakan untuk melakukan testing ya atau eksperimen gitu sesuai dengan namanya. Jadi misalnya teman-teman ingin melakukan testing ya pada bagian bid strategi. Misalnya sebelumnya teman-teman sudah menggunakan maximize click dan sudah berjalan beberapa hari dan misalnya sudah mendapatkan recommendation juga dari uh, Google Ads-nya dan atau misalnya berdasarkan dari historical datanya sudah cukup gitu ya. Dan teman-teman ingin mencoba menerapkan target CPA gitu. Nah, daripada kita menerapkan langsung di campaign yang sedang berjalan, jangan sampai juga hasilnya tidak memuaskan ya. Nah, kita bisa melakukan campaign eksperimen ini ya. Jadi di mana campaign eksperimen ini akan seperti halnya kayak mirroring ya. Ini contohnya nih dari campaign yang original ya, campaign aslinya ini kita sebut sebagai campaign original lalu di mirroring ke campaign eksperimen ya. Dan di sini ada satu variabel yang dibedakan yaitu bid strateginya, di mana di sini saya mencoba untuk menggunakan target CPA ya. Sementara ini kalau nggak salah menggunakan manual enhance CPC kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu fungsi dari eksperimen ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat contoh dari laporan ya, di mana kita bisa membandingkan antara eksperimen dan original itu seperti apa. Oke, sebelum saya coba jelaskan ininya ya, yang kita bisa lihat datanya di sini. Di sini juga kita bisa lihat ada beberapa informasi seperti split ya, 50% artinya budget dan peluang untuk masuk ke proses auction juga di split, dibagi secara merata gitu maksudnya ya. Jadi budget yang ada dan juga opportunity untuk masuk ke dalam proses auction itu akan dibagi 50-50 nih. Jadi adil ya. Kita kan mau melakukan eksperimen gitu. Jadi jelas apa yang dieksperimenkan, jangan jangan terlalu banyak variabelnya. Kalau bisa satu variabel, ya satu variabel tuh maksudnya yaudah kita coba testing bid strateginya aja gitu, atau testing bidnya aja, ada kenaikan bid misalnya di bagian apa gitu ya. Atau misalnya teman-teman juga bisa testing landing page-nya. Oke, kita buat versi terbaru nih landing page-nya dengan offer yang berbeda, lalu coba jalankan ya hasilnya seperti apa. Landing page mana nih yang memberikan banyak conversion gitu ya. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Di sini date-nya kapan dimulai dan kita tidak menentukan kapan berakhirnya, tapi sambil dilihat prosesnya dari Google biasanya menyarankan coba lakukan selama 1 bulan, cuman kadang-kadang juga kita nggak sabaran kan, eh, 1 minggu atau 2 minggu kita kalau sudah kita lihat stabil pergerakannya ya bisa kita apply ya. Apply itu artinya kita mengimplementasikan dari campaign eksperimen ke original gitu ya. Nah, nah di sini kita lihat original campaignnya yang ini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat ini tanggalnya ya. Kalau kita lihat nih, saya mau lihatkan tanggal 20 ini berarti tanggal kemarin. Kalau tanggal kemarin kalau kita lihat ini sebenarnya semuanya bisa dirubah ya. Metrik-metriknya bisa teman-teman tentukan sendiri apa yang mau difokuskan ya, karena ini adalah sebuah testing yang fokusnya ke conversion, berarti saya bisa lihat di jumlah conversionnya ya. Tapi kalau masih not enough data berarti ya udah jalankan dulu, jangan ambil perubahan karena biasanya belum stabil ya, masih fluktuatif gitu pergerakannya. Ini misalnya dari di hari kemarin ini sebenarnya sudah eksperimennya bagus gitu ya, lebih bagus daripada original campaign gitu. Artinya di original mendapatkan 13 conversion dan di eksperimen itu mendapatkan 19 conversion gitu ya. Nah, kemudian di sisi cost per conversion kalau kita lihat nih, cost per conversionnya juga lebih murah gitu ya. Jadi eksperimen 20.000 dan originalnya 25.000. Nah, ini data kemarin gitu. Jadi data kemarin kita lihat lebih bagus gitu. Nah, sehingga kalau kita terlalu cepat mengambil keputusan juga misalnya langsung apply ya, jangan sampai ada perubahan-perubahan lagi gitu. Karena kalau saya lihat dari tanggal 15 nih, tanggal
kalau dilihat dari tanggal 15 sampai tanggal 20 ya, itu memang belum terlalu ini ya. Nah, belum terlalu, malah masih masih besar eksperimen. Jadi ada di hari-hari tertentu seperti eksperimen ini cost per conversionnya tinggi gitu. Jadi secara data keseluruhan ini masih masih nggak lebih bagus gitu daripada original. Tapi mudah-mudahan di hari-hari sekarang ini ya, kalau kita lihat juga di sini grafiknya kan begini nih, masih masih turun di sini ya, gitu. Nah, mudah-mudahan di sininya naik terus nih. Kalau di sini naik terus, berarti nanti akan mempengaruhi secara keseluruhan ya. Untuk cost per conversionnya mudah-mudahan semakin turun, semakin stabil. Nah, baru yang kita lakukan adalah kita bisa apply. Di sini ada dua opsi ya. Kalau kita end now ini berarti selesaikan gitu. Kalau kita apply, di sini kita ada pilihan apakah mau di-update ya di original campaign, artinya di-refresh nih ke original campaign, atau kita convert di campaign baru. Jadi yang original campaignnya di pause otomatis gitu ya, dan si eksperimen campaign ini menjadi campaign yang baru gitu. Ini terserah sih. Nah, oke, seperti itu ya. Sekarang bagaimana sih cara membuatnya? Nah, cara membuatnya di sini mungkin saya coba contohkan ini ya. Sebenarnya ini udah hasil eksperimen juga. Di sini ada CPA-nya, tapi misalnya dari CPA ke apa nih, misalnya gitu ya. Kita tes aja gitu. Misalnya dari campaign ini kita akan mirroring dulu ya dengan membuat draftnya. Jadi kita pilih dulu campaignnya, lalu ke sini. Nah, kita buat campaign draft dulu. Jadi nggak bisa langsung ke eksperimen ya, ke campaign draft. Nah, di sini kita kasih aja namanya sama aja ya, seperti ini. Nah, kita kasih nama seperti ini. Description sih opsional. Kita save aja. Nah, kalau sudah jadi seperti ini statusnya draft ya, artinya dia tidak terpublish dan tidak mempengaruhi data atau performance ya. Jadi kayak ya draft, kayak terserah kita mau rubah-rubah dulu gitu kan, mau menyesuaikan, baru nanti kita bisa ada dua opsi ya ketika kita misalnya sudah membuat draft. Ini misalnya kita rubah, jadi variabelnya pilih satu aja apa yang kita rubah gitu. Misalnya kita mau rubah ininya aja nih, biddingnya yang target CPA, kita coba rubah. Misalnya kita mau rubah nih jadi maximize conversion gitu ya, gitu kan, kita testing aja kan. Nah, kita coba rubah, udah gitu aja, yang dirubah cuma satu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau apply ya, di sini ada apply. Nah, di sini kita bisa apply perubahan ini ke original campaign ya. Jadi kalau saya pilih ini ya, nanti dia langsung apply ke sini ya, menggantikan ini, settingan ini. Tapi ya yang kita mau sekarang ini adalah menjalankan eksperimen ya. Kita pilih yang kedua, apply. Nah, di sini kita buat misalnya namanya jadi search max conversion gitu ya. Di sini descriptionnya nggak usah. Mulai tanggal berapa sih hari ini, tanggal 21 ya. Nah, ini mau ditentukan berapa hari berjalan atau nggak usah, kita yang penting dipantau aja. Nah, ini eksperimen splitnya tadi ya, pembagian budget dan proses auctionnya ya, sebaiknya sih ya 50% ya biar adil. Lalu di sini juga search base gitu. Search base artinya berdasarkan proses pencarian gitu ya. Nah, kalau kita memilih search base berarti satu orang yang sama itu bisa saja masuk atau melihat iklan yang berasal dari original campaign, ataupun bisa juga melihat iklan yang berasal dari eksperimen campaign ya, ketika dia melakukan pencarian beberapa kali gitu ya. Tapi kalau cookie base itu kan berarti cookie ya, ketika orang itu melakukan pencarian dan misalnya mengakses websitenya kan cookie tersimpan ya. Jadi ketika dia mencari lagi ya, bisa saja dia jadinya nggak melihat lagi iklan dari campaign yang lainnya gitu. Nah, tapi di sini biar nggak bingung ya, coba pilih aja search base gitu. Saya juga selalu pilih ini, lalu save. Nah, sesimpel itu sih gimana cara membuatnya. Ini statusnya masih creating kan. Nanti kalau kita coba reload aja ya, kita reload, biasanya di sini langsung ada icon ya campaign yang mirroringnya tadi atau eksperimennya, tapi dalam iconnya seperti ini nih ya. Nah, di sini kita akan lihat nanti ke depannya, kita bisa tes ya. Ini kan datanya masih 0 gitu. Nah,
Jadi seperti itu sih cara memanfaatkan fitur eksperimen campaign. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang tidak dimengerti mungkin bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, thank you.